kasih. Hari baik bagi semua saudara di mana saja saudara berada. Kasih karunia, kemurahan, kebaikan yang dari Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah saudara, ada banyak hal menarik di seputar acara perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus Senin yang lalu. Setiap tahun perayaan pasti menarik dan punya keunikan sendiri-sendiri. Dari sekian banyak hal menarik itu, Beta memperhatikan ada beberapa teman yang memakai media sosial mengungkapkan perasaan hatinya soal kemerdekaan. Dan yang paling umum, apa yang mereka tulis di dalam medsos itu adalah pertanyaan, apakah arti kemerdekaan bagi kamu? Wow, saya melihat ada begitu banyak respons. Orang-orang menjawab pertanyaan itu, yang mana jawaban-jawaban atas pertanyaan itu menunjukkan ada begitu banyak harapan yang mengharapkan arti kemerdekaan itu bisa dinyatakan dan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya di dalam kehidupan setiap hari, kehidupan bermasyarakat, kehidupan setiap hari dari seluruh warga negara yang hidup di negara ini. Sebab apalah arti kemerdekaan itu jika faktanya tidak semua warga negara menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukti di kehidupan setiap hari sampai hari ini masih banyak masyarakat, masih banyak orang yang hidupnya terjajah oleh kemiskinan. Masih banyak daerah di daerah-daerah terpencil yang belum menikmati pemerataan pembangunan. Padahal di mata dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang berlimpah kekayaan alamnya, di mana seluruh rakyatnya seharusnya dapat menikmati kehidupan yang layak. Semua hal itu bisa terjadi karena mestinya semua hal yang hidup secara layak itu bisa terjadi, bisa didapati. Tapi kenapa tidak bisa didapati? Itu terjadi karena banyak kesewenang-wenangan. Ada banyak ketidakadilan. Ada begitu banyak orang yang menggunakan kesempatan atas nama kekuasaan, atas nama-nama banyak yang lain, hanya untuk memuaskan nafsu kepentingan diri sendiri yang telah membungkus keserakahan dan kerakusan di dalam diri mereka. Orang menjadi kerasukan akan kerakusan yang menggerogoti hidup mereka untuk merampas. Tidak bisa dikendalikan. Dan banyak orang yang menggunakan atau menyalahgunakan kemerdekaan yang diperolehnya dengan berbuat sesuka-sukanya, sewenang-wenang atas nama kekuasaan dan lain-lain. Nah saudara, Rasul Paulus menegur atau memperingatkan agar jangan menyalahgunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Seperti kemarin kita baca di dalam Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13. Tapi bukan hanya Paulus yang mengingatkan atau memperingatkan. Rasul Petrus pun di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dan 17 memperingatkan agar jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka yang hidupnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan saja. Mari kita baca apa yang Petrus katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17. Di sana Petrus mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah saudara dan saya yang telah mengerti kebenaran dan telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, hendaknya kita bisa bebas dan merdeka dari tekanan dan dari kepentingan apapun. Kita tidak dibatasi atau membatasi diri kita, juga kita tidak terikat atau untuk berdiri dan melakukan kebenaran. Kita merdeka, kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan.
Kita mesti bersyukur karena kita telah dimerdekakan dari upah dosa yang mesti kita tanggung. Kita telah dimerdekakan dari maut dan kematian dan mendapatkan hidup yang kekal. Dan mestinya hal itu memicu hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran dan menghidupkan kebenaran itu dengan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab dengan melakukan dan menghidupi kebenaran dalam Tuhan, itu berarti kita telah bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang Tuhan kasih kepada kita. Mari saudara, jangan kita sia-siakan kemerdekaan yang kita punya. Tuhan tolong kita untuk hidup memperkenankan hatinya. Tuhan tolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan tolong kita untuk memakai kebebasan kita, kemerdekaan kita dari segala macam hal-hal yang jahat itu untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Mari saudara, bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya hidup kita boleh memperkenankan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.